Oke, hai everyone. Di video ini, yaitu video terakhir dari aku. Aku bakal ngebahas ulang tentang skill 6, skill 6, yaitu answer implied detail questions correctly. Nah, kalau di video-video sebelumnya kan kita udah ngebahas di skill 4 kita udah ngebahas find unstated detail, terus yang di skill 5, skill 5 itu kita udah ngebahas pronoun reference. Nah, sekarang yang skill 6 kita bakal ngebahas answer implied detail questions correctly. Oke, di bacaannya ini, you will sometimes be asked to answer a multiple choice question about a reading passage by drawing a conclusion from a specific detail or details in the passage. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh bakal diminta buat ngejawab soal pilihan ganda tentang bacaan dengan cara menarik kesimpulan dari detail yang tidak disebutkan secara langsung gitu di dalam teks, karena implied ini artinya tersirat ya. Nah, question of this type contain the words implied, inferred, likely, or probably to let you know that the answer to the question is not directly stated. Nah, soal tipe ini biasanya tuh mengandung kata implied, inferred, likely, atau enggak probably gitu. Biar kita tuh tahu bahwa jawabannya tuh enggak tertulis langsung gitu di teksnya. Nah, tadi sampai mana? Oke. Nah, in this type of question, it's important to understand that you do not have to pull the answer out pull the answer out of thin air. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Instead, some information will be given in the passage, and you will draw a conclusion from that information gitu. Jadi sebaliknya, beberapa informasi itu bakal diberikan di bacaan gitu, dan kita harus menarik kesimpulan dari informasi tersebut gitu. Nah, kalau di skill sebelumnya itu kan ada stated detail ya. Nah, kalau stated detail itu memang udah ada di teksnya gitu, udah tertera di teksnya. Kalau yang ini implied detail, ini berarti kita harus menarik kesimpulan gitu. Kita harus bisa menarik kesimpulan dari informasi yang sudah disajikan di passage-nya atau di bacaannya gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Number 1, it's implied in the passage that if a kayak has 2 holes, then. Nah, ini jadi kan soalnya itu disiratkan di dalam bacaan ini bahwa jika kayak itu memiliki 2 lubang, maka jadi apa gitu kalau kayak ini memiliki 2 lubang. Kita cari kata kuncinya ya, 2 lubang. 2 ini. 2. Ini ada di paragraf yang kedua coba. Some kayaks are made for 2. Nah, jadi a kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. However, some kayaks are made for 2. Nah, jadi kayak itu pada umumnya emang dibuat buat apa ya? Cuman buat satu orang aja gitu, satu pengemudi aja. Tetapi ada juga kayak yang dibuat emang didesain buat bisa dinaiki sama 2 orang gitu. Jadi ini udah langsung kelihatan ya, yang pertama itu, yang number 1 itu jawabannya A. Okay. Yang number 2, it can be inferred from the passage that an example of the animals mentioned might be. Oke. Inferred itu disimpulkan, berarti dapat disimpulkan
dalam bacaan dapat disimpulkan bahwa contoh dari hewannya, contoh hewan yang di-mention di bacaan itu bisa jadi berupa apa sih? Nah, ini ada di paragraf ketiga. And it used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Nah, ini bukan lagi ngomongin kayak ya, tapi ini lagi ngomongin umiak. Umiak tuh lebih gede gitu dari kayak. Jadi kan ini apa ya? And it's used for hunting larger animals. Jadi kata kunci itu kan larger animals ya. Nah, kalau logikanya ini kan lagi ngomongin Eskimo. Eskimo itu kan di kutub gitu ya. Kalau kanguru kan nggak mungkin dong. Nah, kalau snake juga kayaknya kurang tepat. Nah, kita ke whale berarti paus. Kenapa? Karena ini yang di passage itu yang disebutkan larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Jadi si animalsnya itu gede banget sampai nggak bisa gede banget untuk dicari di kayak gitu. Jadi kayak pun nggak muat, jadi harus pakai umiak gitu. Nah, kalau yang paling gede kan berarti paus, karena salmon tuh masih relatif masih bisa lah kalau di perahu kan. Nah, kalau whale ini kan paus berarti emang gede banget gitu dari uh, perahu tuh. Jadi intinya kalau di skill 6 ini uh, kita harus teliti banget gitu karena informasi yang diminta itu tersirat. Kita harus bisa menyimpulkan dari informasi-informasi yang sudah diberikan di passage-nya. Jadi dan itu pun harus harus sesuai dengan teksnya gitu. Nggak bisa kok menurut logika kita sendiri aja gitu. Jadi memang harus mengacu pada teksnya, kita baca keseluruhannya baru disimpulkan gitu. Jadi ini yang skill ke-6 ini cukup butuh perhatian lebih ya daripada skill-skill sebelumnya gitu. Nah, questionnya tuh biasanya it is implied in the passage that it can be inferred kayak tadi ya, inferred from the passage that, atau enggak it most likely that, atau enggak what probably happened gitu. Mungkin cukup kayak gitu aja dari saya untuk pembahasan skill 6 ini, skill 6 answer implied detailed questions correctly. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next time.